Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke anak-anak kelas 7, sekarang kita pembelajaran yang keempat. Ini bab 1.4 membandingkan bilangan pecahan. Materi selengkapnya ada di BSE halaman 38 sampai dengan 50. Baca pelan-pelan di sana dan dipahami. Yang saya terangkan sebagian saja, diantaranya contoh soal 1. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Ini mana yang lebih besar? 3/4 dan 2/3 itu besar mana gitu ya. Pembahasan. Penyebut kedua bilangan masing-masing adalah 4 dan 3. Kedua bilangan tersebut mempunyai KPK yaitu 12. Ini kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 3 adalah 12. Sehingga pecahan 3/4 dan 2/3 secara berturut-turut senilai dengan penyebutnya jadikan 12 semua. Jadi 3/4 ini 4 bisa menjadi 12, ini kali 3 berarti 3-nya kali 3 berarti menjadi 9/12. 2/3 3-nya menjadi 12 kali 4 berarti 2-nya kali 4, 2 kali 4 8, berarti 2/3 menjadi 8/12. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, maka tinggal melihat pembilang 9 sama 8. Nah, berarti pembilangnya lebih besar, maka nilainya lebih besar. Jadi 9/12 lebih besar dari 8/12. Atau 9/12 tadi 3/4, 8/12 tadi 2/3. Jadi 3/4 lebih besar dari 2/3. Contoh 2. Seorang pelari mampu menempuh jarak sejauh 3000 meter dalam waktu 8 menit. Berapakah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? Nah, ini pilihannya A, B, C, D. Ini penyelesaiannya. Kalau 3000 meter per 8 menit berarti 3000 meter per 8 kali 60 detik. Nah, 8 menit itu jadikan detik menjadi 480 detik. Nah, 8 kali 60 8 kali 60 480 detik. Jadi 3000 meter per 480 detik. Kemudian 480 ini jadikan 1 detik berarti dibagi 480. Jadi 3000 dibagi 480 meter per 1 detik. Nah, ini semuanya dibagi 480. Ya, 3000 dibagi 480 ini hasilnya 6,25. Nah, berarti 6,25 meter per detik. Nah, ini jawabnya 6,25 meter per detik. Contoh 3. Pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terhasil pada lingkaran berikut adalah A. Antara 0 dan 1/4, B antara 1/4 dan 1/2, antara C antara 1/2 dan 3/4, D antara 3/4 dan 1. Penyelesaiannya adalah jawabnya C, antara 1/2 dan 3/4. Nah, ini penjelasannya. Kalau yang diarsir ini separuh lingkaran ini lurus, berarti yang diarsir ini separuhnya lingkaran. Kalau yang tidak diarsir ini sudut pusatnya siku-siku, nah di sini siku-siku, berarti yang diarsir ini 3/4 lingkaran. Berarti kalau ini siku-siku, yang tidak diarsir ini 1/4 lingkaran. Berarti yang diarsir 3/4. Kemudian lah ini kan antara, ya ini kalau di sini setengah, kalau di sini 1/4. Ini 1/4 lingkaran. Maka jawabnya antara setengah dan 3/4. Di setengahnya di sini, 3/4-nya di sini. Nah, berarti ini yang diarsir adalah antara 1/2 dan 3/4. Itu penjelasannya. Contoh 4. Air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke botol berukuran 250 ml. Paling sedikit adalah di titik botol. Pilihannya A, B, C, D. Pembahasan. 1 liter sama dengan 1000 ml. Kalau 400 liter berarti ya 1000 kali 400.000 ml. Maka banyak botol ya 400.000 ml ini dibagi 250. Satu botol kan 250 ml. Nah, maka hasilnya
400.000 dibagi 250 hasilnya 1.600. Jadi jawabnya 1.600 botol paling sedikit yang dibutuhkan. Contoh 5. Di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi waktu paling kecil adalah titik-titik. A 1 hari, B 20 jam, C 1.800 menit, D-nya 90.000 detik. Pembahasan. Yang A 1 hari itu 24 jam. 24 jam itu 1.440 menit. Kalikan 60 menit. 24 kali 60 1.440 menit. 20 jam itu sama saja dengan 1.200 menit. Kalikan 60. Yang C 1.800 menit. Yang D 90.000 detik. Ini jadikan menit berarti dibagi 60. Hasilnya 1.500 menit. Di antara A, B, C, D ini yang paling jadi durasi waktu yang paling kecil adalah 1.200 menit. Yang paling kecil ini 1.440, ini 1.200, ini 1.800, ini 1.500. Yang paling kecil adalah yang B 1.200 menit. Contoh 6. Pecahan dalam 1 jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara pukul 1 10 menit dan 1 30 menit adalah. Pembahasan. Kelebihan menit antara pukul 1 10 menit dan 1 30 menit adalah 20 menit. 20 menit ini jadikan jam berarti 20 per 60. 1 jam itu kan 60 menit. Berarti 20 per 60 jam. Nolnya dibagi 10, bagi 10 bisa bagi 10 2, bagi 10 6. Dan atau dibagi 20. Bagi 21, bagi 23 berarti 1 per 3 jam. Jadi kelebihannya 20 menit itu bisa dirubah menjadi 1 per 3 jam. Contoh 7. Pada sekelompok siswa 16 siswa adalah laki-laki, sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah titik. Pembahasan. Jumlah semua siswa dalam kelompok itu adalah 16 tambah 14 sama dengan 30 siswa. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah 16 per 30. Jadi siswa laki-lakinya 16 semuanya dan 30 berarti 16 per 30. Contoh 8. Pada gambar berikut yang menyatakan pecahan 2 per 3 adalah titik-titik. Nah, ini gambarnya yang A, yang B, yang C, yang D, yang E. Mana yang menyatakan 2 per 3? Pembahasan. Pilihan A menyatakan pecahan 2 per 5. Nah, ini semuanya ada 5 kotak, yang di RC 2 berarti ini 2 per 5. Yang B, ini semuanya ada 4 kotak, yang di RC 3 berarti ini 3 per 4. Jadi yang C, yang B 3 per 4. Yang C, ini yang biru 2 kotak, yang putih 1 kotak tapi besar. Kita yakini yang 3 kotak di tengah ini adalah terdiri dari 3 kotak biru. Nah, berarti ini semuanya ada 5 kotak biru. Berarti ini 2 per 5, semuanya 2 per 5. Jadi yang C 2 per 5. Yang Do, ini ada yang dicetak biru 2 segitiga. 2 segitiga yang biru ini yang tengah ini, yang putih ini terdiri dari 2 segitiga yang biru ini. Jadi ini berarti ada 4 semuanya, ada 4 segitiga biru. Berarti yang di biru 2 berarti 2 per 4. Jadi yang C ini yang D 2 per 4. Yang E ini ada 3 kotak, yang biru ada 2 berarti 2 per 3. Semuanya 3, yang biru 2 berarti 2 per 3. Jadi yang E menyatakan pecahan 2 per 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang E 2 per 3. Contoh 9. Pada daftar pecahan berikut ini yang ketiganya ekuivalen adalah titik-titik. A 1 per 2, B 2 per 4, 4 per 6 dasarnya ini, B-nya itu, C-nya itu, D-nya ini. Nah, pembahasan. Setengah ekuivalen dengan 2 per 3 dengan 2 per 4. Nah, ini sama-sama kalikan 2, pembilang kali 2, penyebut kali 2, maka ini ekuivalen. 2 per 4 tidak ekuivalen dengan 4 per 6. Nah, ini 2 kali 2 4. Nah, 4
Syaratnya ini 4 kali 2 juga. Ini syaratnya 8. Jadi kalau ini 6-nya 8 berarti dia ekivalen. Kalau ini 6 berarti tidak ekivalen. B. 2/3 ekivalen dengan 4/6. 2/3 ya ini berarti kali 2 semua. Pembilang dan penyebut ini ekivalen. 4/6 ekivalen dengan 8/12. Ini sama-sama kali 2, sama kali 2 ekivalen. Yang C 2/5 ekivalen dengan 4/10. Ini ya sama-sama kali 2. Tapi 4/10 tidak ekivalen dengan 8/50. 4 kali 2 8, nah 10 kali 2 20. Nah ini kok 50 berarti salah, tidak ekivalen. D 3/4 tidak ekivalen dengan 4/6. Ya, ini 3-nya jadi 4, ini 4 jadi 6, ini kali 1,5, maka 3-nya ini kali 1,5 seharusnya 4,5. Nah ini 4 berarti salah, berarti tidak ekivalen. 4/6 tidak ekivalen dengan 6/8. Nah ini 4 kali 1,5 ini 6, 6 kali 1,5 seharusnya 9 ya. Berarti ini 8-nya seharusnya 9. Nah, maka kalau ini 8 berarti tidak ekivalen. Dijawab yang benar adalah yang B. Yang B adalah ekivalen semuanya. Ini ekivalen semuanya. Contoh 10. Di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 dan 0,07 adalah titik. Nah, ini bilangannya 0,00065, 0,0065 dan seterusnya. Pembahasan. Di antara bilangan yang terdapat antara 0,06 dan 0,07 adalah antara lain 0,061, 0,062, 0,063, 0,064, 0,065, 0,066 dan seterusnya. Jadi jawabannya benar adalah yang C, 0,065. Ini berada di antara 0,06 dan 0,07. Untuk tugas pada pelajaran ini ada di CBT e-learning. Silahkan dibuka dan dikerjakan. Nanti tokennya menyusul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.